Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM selaku dosen pengampu manajemen risiko bisnis kelas A dan yang terhormat teman-teman semua yang menonton video ini. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul resiko perubahan tingkat suku bunga. Sebelum memulai paparan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 yang terdiri dari Dinda Wenidita dengan NIM belakang 009, lalu saya sendiri Fitri Novitasari dengan NIM belakang 025, dan yang terakhir Rada Puspakinasi dengan NIM belakang 033. Selanjutnya, paparan akan dimulai oleh rekan saya, Dinda Wenidita. Sebelumnya, terima kasih Fitri. Saya akan menjelaskan apa definisi dari risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Adapun pengertian risiko bunga terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch atas maturities pada interest rate relate products di sisi aktiva dan pasifa neraca bank. Jadi next. Selanjutnya, ada risiko pada situasi suku bunga dan saham. Ketika seseorang memutuskan untuk menaruh sebagian uangnya di bank dalam bentuk deposito atau time deposit, maka ia telah mengetahui keuntungan dari deposito, apalagi jika dibandingkan dengan pembelian saham. Karena saham akan mengalami keadaan turun naik harga atau fluktuasi yang mengakibatkan tingkat risiko yang lebih besar. Begitu juga dengan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan juga akan mengalami fluktuasi. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika target keuntungan yang diharapkan tidak dapat terpenuhi bahkan sangat jauh dari target, maka ia akan memperoleh kerugian finansial. Bisa di next. Oleh karena itu, kita dapat membuat penekanan dalam kerangka manajemen risiko, yaitu ketika pada pasar saham harganya turun dan tingkat suku bunga naik, pada situasi ini kebanyakan investor akan memindahkan uang mereka dari saham ke deposito. Yang kedua, ketika pasar saham mengalami kenaikan, kebanyakan dari investor akan mengalihkan dana deposito atau time deposit yang mereka simpan ke saham. Hal tersebut memiliki alasan, yaitu dengan berinvestasi pada saham akan memiliki tingkat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, investor merupakan seseorang yang akan menghindari risiko dan lebih memilih keuntungan yang berkelanjutan. Bisa di next. Selanjutnya ada suku bunga dan jangka waktu obligasi. Terdapat keterkaitan antara suku bunga dengan jangka waktu obligasi dalam memberikan akurasi. Pada umumnya ada dua bentuk keputusan yang diberlakukan oleh pemerintah dan obligasi, yaitu yang pertama obligasi jangka waktu pendek atau short term dan obligasi jangka waktu panjang atau long term. Untuk obligasi jangka pendek memiliki yield yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi jangka panjang. Jadi next. Alasan yang menyebabkan perbedaan suku bunga dengan jangka waktu 5 tahun dan 10 tahun itu yang pertama, obligasi merupakan surat utang. Pada konsep utang, semakin panjang tenornya, semakin tinggi pula tingkat bunga yang biasanya ditentukan. Yang kedua, pada dasarnya investor cenderung memiliki karakter penghindar risiko. Sulit untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek karena berdasarkan konsep timeline atau garis waktu bahwa semakin cepat uang digunakan, maka semakin bisa cepat di turnover kan. Semakin cepat turnover kan, maka semakin tinggi pula resiko yang timbul. Yang ketiga, inflasi yang struktural dan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Inflasi sendiri merupakan penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga barang, maka maknanya nilai mata uang akan mengalami penurunan sepanjang berjalannya waktu. Jadi next. Selanjutnya ada konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Ada beberapa alasan yang bisa dipahami mengapa suku bunga obligasi memiliki angka suku bunga yang berbeda pada masa kurun waktu 5 hingga 10 tahun. Jika dilihat dari segi perspektif manajemen risiko, yang pertama, dengan seimbangnya kondisi tingkat suku bunga obligasi, tentunya masyarakat akan merasa lebih tenang dan lebih menguntungkan daripada harus berinvestasi di pasar yang memiliki tingkat risiko tinggi. Yang kedua, ketika seseorang membeli obligasi dengan
dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,75%, berarti pemegang obligasi tersebut akan selalu menerima keuntungan selama 10 tahun secara stabil sejumlah angka tersebut. Pemegang obligasi juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dana tersebut ke tempat lainnya yang lebih menguntungkan dan beresiko rendah. Bisa di next. Yang ketiga, penjualan obligasi dengan jangka waktu 5 hingga 10 tahun dan dengan tingkat bunga yang tidak terlalu tinggi akan memudahkan pemutaran dana dari penjualan obligasi sesuai dengan rencana keseluruhan yang telah direncanakan tanpa adanya tekanan. Yang keempat, pemegang dan pembeli obligasi merupakan orang-orang yang memiliki dana lebih dan ingin mengamankan dana tersebut di tempat yang minim risiko. Di antaranya adalah dengan membeli obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Bisa di next. Selanjutnya, risiko pada hubungan obligasi dan saham. Pada saat obligasi mengikuti kondisi dari harga pasar, naik turunnya suku bunga pasar yang berlaku dapat berimplikasi pada hasil yang dicapai. Seperti yang dikatakan oleh Eduardus Tandelilin bahwa jika suku bunga yang berlaku naik, maka harga obligasi akan turun. Dan berlaku sebaliknya. Logikanya adalah jika suku bunga naik, tingkat return yang diminta oleh investor atas obligasi juga harus meningkat. Gagasan ini juga berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Mahsyud Ali bahwa penurunan nilai pasar obligasi dengan suku bunga yang mengambang atau floating interest rate bonds dan peningkatan nilai pasar obligasi yang memiliki suku bunga tetap atau fixed interest rate bonds. Hal tersebut berlaku ketika terjadinya penurunan tren tingkat suku bunga bank. Masalah utama obligasi dengan suku bunga yang mengambang adalah mengikuti kondisi pasar yang berlaku. Pasar dengan semua pergerakannya berpotensi untuk mempengaruhi untung dan rugi yang akan ditimbulkan, seperti di perbankan yang dapat mengubah portofolio. Dengan ini dapat diketahui bahwa perbankan merupakan salah satu lembaga yang beroperasi dalam lingkungan bisnis kompleks dengan tujuan untuk menjaga posisi bank yang memiliki likuiditas yang kuat. Salah satunya dengan menerapkan manajemen lindung nilai. Penerapan manajemen lindung nilai dapat mempengaruhi pengurangan risiko atau antisipasi risiko. Jadi next. Selanjutnya ada risiko pada perubahan-perubahan suku bunga dan permintaan uang. Yang pertama, jika suku bunga diturunkan, masyarakat akan bereaksi dengan berbagai cara, seperti menginvestasikan kelebihan dana untuk membeli aset yang bisa menguntungkan. Yang kedua, ketika suku bunga diturunkan, mayoritas pihak akan menarik dana atau simpanannya dari bank. Yang ketiga, ketika suku bunga turun, menimbulkan masalah jika tidak dikontrol dengan hati-hati. Keempat, hal yang akan terjadi ketika suku bunga dinaikkan adalah perubahan pemegang likuiditas surplus. Sektor keuangan menerapkan berbagai bentuk kehati-hatian dan mendapatkan dana dan faktor pengalokasian dana yang belum tentu tepat sesuai dengan proyek usaha yang dikerjakan. Bisa di next. Selanjutnya ada risiko carry trade. Pengertian risiko carry trade sendiri itu merupakan perlakuan dari investor dalam menjalankan investasi dengan bentuk meminjam dana dari sebuah negara dan yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah, dan dengan dilanjutkan mengusung dana tersebut untuk diinvestasikan atau ditanamkan ke negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi, dengan berharap di sana bisa mendapatkan selisih keuntungan. Permasalahannya ialah ketika suku bunga kembali kepada posisi normal atau rendah, maka dana yang berasalkan dari carry trade akan diambil dan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asal mulanya. Persoalan carry trade ini kurang lebih memiliki kesamaan dengan hot money atau arus dana asing jangka pendek. Otoritas yang terjadi pada moneter suatu negara yang masih menerapkan suku bunga tinggi adalah di mana bank sentral negara tersebut mencoba terus menjaga kondisi suku bunga tinggi, bermaksud agar surplus transaksi terus bertahan. Bisa di next. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan perubahan tingkat suku bunga domestik. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bunga domestik suatu negara. Itu yang pertama, kondisi perekonomian global, yang kedua, perekonomian domestik yang stabil, yang ketiga, stabilitas politik dan sosial luar dan dalam negeri. Jika ketiga hal tersebut terus berlanjut dan tidak ditangani secara tegas, terutama dari instansi yang memiliki wewenang yaitu Bank Indonesia, maka dapat diprediksi dalam jangka waktu yang panjang hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kestabilan suku bunga. Bisa di next. Selanjutnya ada 3 metode pengukuran risiko perubahan tingkat suku bunga. Yang pertama itu ada
Jadi next. Ada metode nilai kembali atau repricing models. Metode penilaian kembali atau repricing models bisa diartikan sebagai analisis arus kas akuntansi dari kesenjangan penetapan harga antara pendapatan bunga yang diperoleh bank atau lembaga keuangan atas asetnya dan bunga yang diperolehnya dari membayar kewajiban selama jangka waktu tertentu. Jadi next. Selanjutnya ada metode periode harian. Langkah-langkah perhitungannya itu yang pertama, identifikasi dan klasifikasi aset atau liabilitas yang sensitif akan suku bunga. Aset yang sensitif terhadap perubahan bunga disebut rate sensitive asset atau RSA. Kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga disebut rate sensitive liabilities atau RSL. Yang kedua, ada mengkalkulasikan gap antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dan menghitung perubahan pendapatan. Jadi next. Selanjutnya ada contoh dari periode harian, bisa dilihat total aset sebesar 41 M dan total pasifa ada 41 M. Terdapat catatan untuk obligasi 3 tahun sejumlah 2 M jatuh tempo tahun ini, dan untuk pinjaman dengan bunga mengambang, bunga ditetapkan setiap 6 bulan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Fitri Novitasari. Baik, terima kasih Rizia. Selanjutnya, berikut ini perhitungan gap RSA dan RSL. Gap sama dengan 2 miliar dikurang 3 miliar sama dengan minus 1 miliar. Jika suku bunga naik 1%, katakanlah dari 10% ke angka 11%, perhitungan pendapatannya sebagai berikut. Perubahan pendapatan sama dengan gap dikali delta bunga, sama dengan minus 1M dikali 0,1 sama dengan minus 10 juta rupiah. Disimpulkan bahwa ketika bunga meningkat 1%, bank merugi sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada contoh untuk periode lebih dari 1 hari. Untuk periode 1 tahun berikut ini identifikasi RSA dan RSL-nya. Jadi kalau untuk RSA-nya itu yang total aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga sebesar 23 miliar dan RSL atau total kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga sebesar 26 miliar. Selanjutnya, gap sebagai indikator risiko tingkat bunga. Berikut ini contohnya. Untuk penghitungan kumulatif gap atau KGAP, RSA dikurang RSL. Jadi 23 miliar dikurang 26 miliar sebesar minus 3 miliar rupiah. Berikut ini perhitungan rasio gap. Gap rasio sama dengan minus 3 miliar dibagi 41 miliar sama dengan minus 0,073 atau minus 7,3%. Lalu manfaat dari gap rasio adalah mendeskripsikan informasi besaran gap relatif kepada total aset. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi ini bisa diketahui gap total aset dan gap rasio dari Bank A dan Bank B. Selanjutnya ada perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Rumusnya itu adalah delta pendapatan bersih sama dengan delta pendapatan bunga dikurang delta biaya bunga. Contohnya, delta pendapatan bersih sama dengan 23 miliar dikali 0,02 dikurang 26 miliar dikali 0,01 sama dengan 460 juta dikurang 260 juta sama dengan 200 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank mengalami keuntungan karena mendapat peningkatan laba bunga lebih besar dibandingkan dengan biaya bunga. Selanjutnya ada metode jangka waktu atau maturity model. Ketika suku bunga berubah, nilai pasar aset dan kewajiban juga berubah. Metode jangka waktu mempertimbangkan kesenjangan antara jatuh tempo aset dan kewajiban. Nilai pasar suatu aset didefinisikan sebagai jumlah nilai sekarang dari semua uang tunai aliran yang terkait dengannya. Berikut ini adalah pengukuran gap jangka waktu. Ini contohnya dengan total aset 20 juta rupiah dan total pasifa sebesar 20 juta rupiah. Jadi berlaku tingkat bunga yield sebesar 15%. Harga pasar dalam situasi ini sesuai dengan nilai nominal aset dan kewajiban bank sebesar 20 juta rupiah. Diasumsikan terjadi kenaikan suku bunga yang berlaku ke angka 17%, maka perhitungan nilai obligasinya sebagai berikut. Dengan jumlah obligasi aset 1 sebesar 9,068,279. Lalu untuk obligasi aset 2 ada 8.874.447. Lalu untuk yang pinjaman 17
1.429.323. Selanjutnya ini adalah neraca baru setelah perubahan suku bunga tadi. Jadi total asetnya sebesar 17.942.726 dengan total pasifannya 17.942.726 rupiah. Selanjutnya ada maturity mismatches, ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban. Contohnya sebagai berikut. MA ini maturity mismatches sama dengan 10 juta dibagi 20 juta dikali 10 tahun ditambah 10 juta dibagi 20 juta dikali 20 tahun sama dengan 15 tahun. Untuk maturity liabilities atau ML selama 2 tahun, maka perhitungan gap jangka waktu sebagai berikut. Gap jangka waktunya itu MA dikurang ML sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13 tahun. Jadi semakin besar gap jangka waktu, maka semakin besar risiko bunga bagi perusahaan atau bank. Selanjutnya ada imunisasi dengan metode jangka waktu. Berikut ini rumus dan contohnya. Untuk rumusnya itu MA sama dengan ML atau MA dikurang ML sama dengan 0. Contohnya sebagai berikut. Jadi ini yang awalnya total aset 20 juta dan total pasifnya 20 juta setelah dihitung menggunakan metode imunisasi dengan metode jangka waktu, total asetnya menjadi 17.942.726 dan total pasifanya 17.942.726. Selanjutnya ada metode durasi atau duration model. Durasi adalah waktu rata-rata tertimbang untuk jangka waktu pada pinjaman. Menggunakan relatif nilai sekarang dari arus kas sebagai bobot. Berikut ini contoh dari perhitungan durasi. Jika yield sebesar 10%, maka dengan kupon bunga atau sama dengan kupon bunga perhitungan durasinya sebagai berikut. Dengan catatan 5% adalah 10% dibagi 2 karena bunga dibayarkan setiap semester. Selanjutnya ada contoh untuk perhitungan durasi. Durasi obligasi A sebesar 0,9762 tahun dan durasi B sebesar 1 tahun. Keduanya memiliki jangka waktu 1 tahun, namun obligasi A mempunyai jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan obligasi B. Sebagian aliran kas dari obligasi A yang masuk lebih awal menjadi penyebab hal tersebut. Selanjutnya ada obligasi zeros. Obligasi zeros merupakan obligasi tanpa bunga. Contohnya, jika ada obligasi zeros dengan nilai nominal 1 juta rupiah untuk jangka waktu 2 tahun, dengan suku bunga sebesar 9%, berikut ini perhitungan durasi obligasi tersebut. Untuk obligasi selanjutnya ada obligasi konsol. Obligasi konsol merupakan obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo yang biasa. Sebuah obligasi berjanji untuk membayar bunga selama-lamanya. Tidak ada batasan jangka waktu atau maturity obligasi. Perhitungan durasinya itu rumusnya DC sama dengan 1 ditambah dalam kurung 1 dibagi R. Contohnya adalah sebagai berikut ini dengan kupon bunganya 10%. Durasi obligasinya adalah DC sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 0,1 sama dengan 11 tahun. Selanjutnya ada karakter durasi. Ada 3 karakter durasi. Yang pertama, ketika jangka waktu aset meningkat, maka durasi meningkat. Lalu yang kedua, mengalami penurunan saat imbal hasil mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, mengalami penurunan saat kupon mengalami peningkatan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rada Puspakinasi. Baik, terima kasih Fitri. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah contoh dari karakter durasi. Contohnya obligasi dengan ciri-ciri yang persis sama, kecuali obligasi tersebut memiliki jangka waktu lebih lama, yaitu 2 tahun. Di bawah ini adalah kalkulasi durasi obligasi tersebut. Dapat dilihat dari tabel tersebut. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa durasi dari obligasi tersebut mengalami peningkatan yang sebelumnya berada di angka 0,9672 menjadi 1,86 tahun. Jadi next slide. Lalu contohnya ketika yield mengalami peningkatan ke angka 12%, namun memiliki ciri yang sama dengan obligasi M, maka perhitungan durasinya sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel, maka periode tersebut mengalami penurunan dari 0,9762 hingga jadi
0,9757 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembalian mengalami peningkatan, sementara durasi mengalami penurunan. Bisa di next slide, please. Lalu ada interpretasi ekonomi durasi. Contohnya, misalkan Anda memiliki obligasi yang nilai nominalnya sebesar 1 juta. Kupon dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo 5 tahun, tingkat bunga yang berlaku setara dengan tingkat kupon 10%. Dengan asumsi suku bunga naik menjadi 10,1% atau peningkatan 0,1% atau 10 basis poin atau 10 BPS, bagaimana obligasi tersebut akan berubah? Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4,1699 tahun. Perubahan kursus dapat dihitung dengan menggunakan rumus durasi sebagai berikut, yaitu DP per P sama dengan minus D dalam kurung DR bagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung. Atau perhitungannya adalah minus 4,1699 buka kurung 0,001 ditambah 1 ditambah 0,1 tutup kurung sama dengan minus 0,003791 atau minus 0,3791%. Next slide. Lalu contoh lainnya, harga obligasi akan turun jika 0,3791 atau turun dari 1 juta menjadi 996.209 atau turun sekitar 3.791 rupiah. Perhitungan langsung penurunan nilai menghasilkan angka-angka berikut. Harga obligasi sama dengan 100.000 dibagi 1 ditambah 0,101 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 1.100.000 per 1 tambah 0,101 kuadrat sama dengan 996.219. Next slide. Lalu imunisasi dengan metode durasi. Yang pertama ada ketidaksesuaian durasi aset dengan kewajiban. Semakin besar selisih nilai absolut, semakin besar resiko juga bagi bank. Contohnya sebagai berikut. Pada aktiva total aset sebesar 20 juta dan pada pasiva total pasifanya adalah 20 juta. Jadi next slide. Lalu ketidaksesuaian durasi aset dengan kewajiban lanjutan yang tadi. Tingkat bunga 15% jangka waktu obligasi pertama 5,77 tahun. Obligasi kedua 7,198 tahun. Ketika perusahaan atau bank memiliki sejumlah aset atau kewajiban, durasi portofolio aset atau kewajiban dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari durasi aset atau liabilities individu sebagai berikut. DA sama dengan W1 A1 ditambah titik-titik ditambah WN AN. DL sama dengan W1 L1 ditambah titik-titik tambah WN LN. Durasi aset dengan demikian adalah DA sama dengan 10 juta dibagi 20 juta dikali 5,77 ditambah 10 juta dibagi 20 juta dikali 7.198 sama dengan 6,48 tahun. Durasi untuk kewajiban atau pinjaman jangka waktu 2 tahun bisa dihitung dan nilainya 1,87 tahun. Gap durasi tersebut adalah berarti rumusnya DA dikurang DL sama dengan 6,48 dikurang 1,87 sama dengan 4,61 tahun. Next slide. Selanjutnya ada imunisasi modal saham. Rumusnya adalah delta E sama dengan minus buka kurung DA dikurang DL dikali K dikali A dikali buka kurung delta R dibagi 1 tambah R tutup kurung. K sama dengan L, 1A, K sama dengan L dibagi 1A, L adalah hutang, 1A adalah aset. Jika DA adalah DL dikali K, maka E adalah 0. Dan oleh karena itu, perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh pada ekuitas. Contohnya, dari soal contoh sebelumnya di mana umur aset adalah 6,48 tahun.
Untuk imunisasi modal saham, bank dapat mengatur pinjamannya sedemikian rupa sehingga DA ditambah dengan DL kali K, di mana K adalah 18 juta dibagi 20 juta sama dengan 0,9. Durasi kewajiban untuk melakukan persamaan adalah DL sama dengan 6,48 dibagi 0,9 sama dengan 7,1 tahun. Selanjutnya, lalu ada imunisasi modal saham. Contoh obligasi zero. Diketahui obligasi tanpa kupon atau zero dengan jangka waktu 7,1 tahun. Nilai pasar obligasi sebesar 18 juta, modal saham 2 juta, dan total pasifa sama dengan total aset yaitu 20 juta. Lalu bunganya sebesar 15%. Yang ditanya adalah nilai nominal dari obligasi tersebut. Nilai pasar zero sama dengan nilai nominal dibagi 1 tambah R pangkat T. Nilai nominal sama dengan 18 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 7,1. Hasilnya adalah 48.554.241 rupiah. Lalu imunisasi rasio modal. Bank akan membuat durasi aset sama dengan durasi kewajiban jika bank ingin mengimunisasi rasio modal. Rumusnya adalah DA sama dengan DL. Contoh, sebelumnya durasi aset adalah 6,48 tahun. Bank juga harus menetapkan durasi kewajiban menjadi 6,48 tahun dengan asumsi bank menerbitkan obligasi tanpa kupon. Nilai nominal yang diminta adalah atau tingkat bunga tersirat adalah 15%. Maka nilai nominal sama dengan 18 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 6,48 hasilnya adalah 43.967.493. Jadi next slide, Fit. Lalu imunisasi rasio modal. Rasio modal bank adalah 2M per 20M atau 0,1 atau 10%. Jika bank ingin mempertahankan rasio ini, maka akan membuat jangka waktu aset sama dengan jangka waktu kewajiban. Dalam hal ini, 6,48 tahun. Misalkan tingkat bunga naik menjadi 17%, total aset akan turun menjadi 17.942.726 rupiah. Nilai pasar liabilities dapat dihitung sebagai berikut. Nilai pasar zero sama dengan 43.967.493.000 dibagi 1 tambah 0,17 pangkat 6,48 sama dengan 16.122.191.000. Nilai modal saham nilai modal sahamnya adalah nilai aset dikurang nilai kewajibannya. Berarti 17.942.726 dikurang 16.122.191 sama dengan 1.820.535. Rasio modal baru terhadap total aset 1.820.535 dibagi 17.942.726 hasilnya adalah 0,10146 atau 10,15%. Rasionya sama seperti terakhir kali atau selisih karena pembulatan. Dengan kata lain, rasio modal dapat diimunisasi karena dari perubahan suku bunga. Next slide. Selanjutnya adalah studi kasus. Berikut adalah beberapa fakta mengenai suku bunga bank turun di tengah wabah COVID-19. Terjadinya penurunan 7 days reverse repo rate ke sebesar 25 basis point atau BPS menjadi 4,5% yang sebelumnya adalah 4,75%. Suku bunga deposito dan fasilitas pinjaman juga mengalami penurunan sementara. Suku bunga dasar simpanan sebesar 25 BPS menjadi 3,75%. Dan suku bunga dasar pinjaman sebesar 25 BPS menjadi 5,25%. Terjadinya penurunan suku bunga dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari wabah COVID-19. Peri Warjio, selaku Gubernur Bank Indonesia, mengatakan bahwa kebijakan moneter tidak berubah dan tetap berjalan sesuai dengan sasaran perkiraan inflasi yang terkendali. Menjaga stabilitas eksternal sebagai langkah pencegahan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pemulihan ekonomi global akibat dari wabah COVID-19. Bank Indonesia terus melakukan pemantauan terkait perkembangan penyebaran virus COVID-19 dan
Ferry Warjio berkata, kami terus melakukan upaya dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 dengan pemerintah, OJK, dan LPS. Kami juga terus melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengambilan langkah yang diperlukan dalam memitigasi dampak COVID-19 terhadap makroekonomi, sistem keuangan, dan ekonomi kita. Next slide. Selanjutnya ada pembahasan dari studi kasus kami. Dalam beberapa waktu terakhir, situasi perekonomian di dunia dan di dalam negeri cenderung memburuk. Terjadinya pelemahan indeks bursa yang sangat serius, begitu pula pada awal tahun 2020 nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah masih berada pada nilai 13.895 per dolar AS. Namun rupiah sempat terdepresiasi tajam menjadi 16.000 per dolar Amerika Serikat. Pada bulan Februari 2020, Bank Indonesia telah melakukan penurunan tingkat suku bunga acuan ke level 4,75% BI 7-day reverse repo rate. Kemudian Bank Indonesia kembali melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,5% pada 19 Maret 2020. Hal tersebut hanyalah sebagian kecil informasi perekonomian global yang terus mengalami perubahan akibat dari wabah COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi. Berdasarkan pandangan ekonomi, segala kebijakan yang telah dilakukan oleh negara di dunia pada saat ini adalah langkah yang dianggap tepat. Seluruh negara di dunia berusaha untuk melindungi perekonomian negaranya dari guncangan ekonomi global saat ini. Guncangan tersebut tentunya berasal dari sisi penawaran agregat, kemudian guncangan ini terus dilawan dengan kebijakan stimulus yang dapat mempengaruhi permintaan agregat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di berbagai negara diupayakan untuk bersama-sama melindungi perekonomian negaranya dari adanya resesi lebih lanjut. Sebelum berakhirnya triwulan 1 tahun 2020, Bank Indonesia sebagai regulator moneter setidaknya sudah 4 kali menerapkan kebijakan ekspansif, yaitu dengan menurunkan suku bunga acuan hingga 4,5%, kemudian menurunkan giro wajib minimum rupiah hingga 5,5%, dan menurunkan giro wajib minimum valuta asing menjadi 4%. Segala kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia diupayakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan kredit, perubahan suku bunga acuan dapat mempengaruhi suku bunga komersial. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspansi moneter Indonesia merujuk kepada penurunan suku bunga. Maka suku bunga komersial yang telah ditetapkan kepada nasabahnya pun akan mengalami penurunan sesuai dengan kebijakan dari kebijakan ekspansif. Sejak pandemi COVID-19 mengguncang perekonomian, dari sisi penawaran agregat, tak bisa dipungkiri seluruh sektor real di Indonesia pun mengalami guncangan. Seperti yang diharapkan pada kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia, ketersediaan likuiditas yang memadai tidak hanya semata menambah likuiditas pada perekonomian, namun mampu menggerakkan sektor real untuk terus berjalan melakukan ekspansi bisnis. Kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan berbagai bank sentral dunia memang sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya penangkalan terjadinya pemburukan ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19. Namun tetap perlu pertimbangan dan pemantauan risiko akibat diberlakukannya kebijakan ekspansif tersebut di waktu yang akan datang. Bank Indonesia dan OJK diharapkan segera memetakan perbankan berdasarkan ketahanannya terhadap guncangan penawaran agregat global dan menjalani restrukturisasi ekstensif kepada debiturnya. Dengan ini, kebijakan moneter maupun fiskal yang diambil sebagai langkah dalam pencegahan dampak buruk akibat dari pandemi COVID-19 tidak menyebabkan resiko ekonomi yang akan lebih buruk dari saat terjadinya COVID-19 saat ini. Next slide. Lalu kesimpulannya adalah, risiko suku bunga adalah posisi keuangan bank terhadap perubahan suku bunga yang dapat merugikan banyak pihak. Hal yang normal sebagai bisnis, bank akan merasakan dan menerima risiko tersebut. Dan hal terpenting dalam mewujudkan keuntungan dan meningkatkan nilai saham. Berubahnya suku bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga bersih, pendapatan bank, dan beban operasional yang sensitif terhadap berubahnya suku bunga. Selain itu, berubahnya suku bunga juga dapat mempengaruhi nilai aset, kewajiban, dan instrumen of balance sheet atau OBVS karena present value dari future cash flow dapat berubah akibat dari perubahan suku bunga tersebut. Maka dari itu, proses manajemen suku bunga harus dijaga agar suku bunga selalu berada pada tingkat prudent level
demi kesehatan dan keamanan bank. Baik, saya kembalikan ke moderator Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Lada. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada salah-salah penulisan ataupun kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.